Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin, saya akan mencoba menyampaikan beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Adinda Muhammad Fadil dan Adinda Asmawati yang baru saja melaksanakan akad nikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha al-ayah. Adinda Muhammad Fadil Tamam dan Asmawati Abbas, baru saja Adinda melaksanakan akad nikah, satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan manusia. Nikah merupakan peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh mereka yang beriman. Nikah adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyalahgunakan pernikahan adalah berarti khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peliharalah akad yang sederhana itu dalam lubuk hati Adinda dan renungkan terus makna daripada satu perkawinan dan akad nikah, karena Anda adalah orang yang beriman. Menurut ajaran Islam, nikah itu adalah merupakan sunnah Rasul. Ketika ada 3 orang sahabat yang pernah bersumpah, yang pertama akan sholat selamanya, dan yang kedua akan puasa selamanya, dan yang ketiga mengharamkan nikah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur 3 sahabat tadi dengan sabdanya yang terkenal dalam hadis, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul. Begitu di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang beriman itu membujang selamanya. Yang penting untuk direnungkan oleh Adinda Muhammad Fadil dan istri ialah nikah itu bisa melahirkan sejumlah hak, akan tetapi tidak boleh lupa bahwa nikah juga melahirkan sejumlah kewajiban. Dengan nikah, Adinda merasa memiliki istri dan memiliki suami, tapi juga sekaligus dengan akad nikah, Adinda menjadi dimiliki oleh suami dan dimiliki oleh istri. Nikah itu bisa melahirkan sejumlah kebebasan, akan tetapi dalam waktu yang sama sebenarnya akad nikah itu juga melahirkan sejumlah keterbatasan dan keterikatan. Sebelum akad nikah, Adinda boleh pergi kemana mau, boleh makan di mana saja, dan boleh pergi kemana saja, bahkan memilih pakaian tergantung kehendak sendiri. Tapi hati-hati, setelah akad nikah, pergi pun harus seizin istri atau suami. Di mana Anda makan, istri atau suami harus tahu. Sampai memilih warna pakaian juga hendaklah menenggang keinginan dan kesenangan istri atau suami. Itulah yang disebut hidup berumah tangga yang baik. Adinda berdua, adalah benar bahwa nikah itu melahirkan sejumlah kebebasan, tetapi sekaligus melahirkan sejumlah keterbatasan dan keterikatan. Tetapi janganlah hendaknya Adinda dengan pelaksanaan akad nikah itu melahirkan keterbatasan dalam pengertian menuntut ilmu, ibadah, dan hal-hal yang baik. Tetapi justru setelah akad nikah, usaha menambah ilmu dan meningkatkan ibadah harus lebih ditingkatkan. Rasul pernah berpesan, nikah itu adalah menghalalkan yang haram, tetapi juga nikah itu bisa mengharamkan yang semula halal. Sebelum nikah ada sesuatu yang haram, setelah akad nikah kemudian menjadi halal. Tetapi ada yang sebelum nikah asalnya halal,
setelah akad nikah kemudian menjadi haram. Kalau Adinda Muhammad Fadil melihat seorang wanita sebelum akad nikah mengatakan cerai kamu, pisah kamu, talak kamu, haram kamu, tidak jadi soal. Akan tetapi ucapan ini Rasul menyatakan hazluhunna jadun, main-mainnya saja menjadi sungguhan. Kata-kata talak, cerai, pisah, dan haram kamu adalah kata-kata yang pantang diucapkan oleh seorang suami kepada istri, sebab main-mainnya menjadi sungguhan. Dan kalau kata-kata itu diucapkan oleh seorang istri kepada suami, ini dinilai sebagai nusuz, pemberontakan terhadap kebenaran hak suami. Oleh karena itu, Adinda Muhammad Fadil, jauhkanlah kata-kata tadi, talak, cerai, pisah, karena ini adalah kata-kata yang pantang dan tidak boleh diucapkan oleh seorang suami, walaupun hanya sekadar main-main. Adalah benar, Islam membolehkan talak, akan tetapi Rasul memperingatkan abghadul halal indallah at-talak. Hal yang semula dihalalkan oleh Allah kemudian begitu dibenci dan dikutuk oleh Allah ialah talak. Artinya kalau dilakukan tanpa prosedur yang baik. Bulatkan niat, sekali akad nikah adalah untuk selamanya. Bulatkan niat dan tekad, jangan sampai ada satu terbetik sedikit pikiran pun dalam hati bahwa nikah ini akan berakhir dengan perceraian. Bismillah, Anda nikah untuk selama-lamanya. Untuk itu Adinda, marilah kita lihat di sekitar kehidupan kita, dalam berbagai macam kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Nikah itu seharusnya merupakan ibadah kepada Allah, tapi dalam kenyataan terlampau banyak orang dengan nikah malah melahirkan sejumlah maksiat dan kedurhakaan. Nikah itu mestinya melahirkan sakinah, ketentraman, tapi tidak sedikit orang yang dengan akad nikah malah justru melahirkan keresahan dan ketidaktentraman. Nikah itu harus melahirkan ukhuwah persaudaraan, tapi sering di tengah-tengah masyarakat kita, nikah itu justru melahirkan pertentangan dan pertengkaran. Nikah itu mestinya melahirkan silaturahmi, menghubungkan tali kekerabatan antara dua keluarga. Tetapi tidak sedikit orang melaksanakan akad nikah malah justru melahirkan yang sebaliknya, perpecahan dan percekcokan di antara dua keluarga. Nikah itu seharusnya melahirkan kebahagiaan, tetapi tidak sedikit orang setelah melaksanakan akad nikah justru melahirkan sejumlah penderitaan. Ada beberapa petunjuk Adinda, yaitu ajaran dari agama kita. Buruk sangka itu dosa. Buruk sangka kepada istri sendiri dan suami sendiri lebih besar dosanya. Marah kepada orang lain adalah salah. Marah kepada istri dan marah kepada suami sendiri akan lebih besar bahayanya. Membuka rahasia orang lain itu dosa Adinda, dan membuka rahasia istri sendiri, membuka rahasia suami sendiri lebih besar dosanya. Dusta itu adalah dosa, dan dusta kepada istri sendiri dan suami sendiri, inilah yang akan melahirkan sejumlah keresahan rumah tangga. Sering orang menilai bahwa kebahagiaan itu diperoleh dengan mengumpulkan harta kekayaan. Adinda, adalah benar, harta itu bisa mendukung kebahagiaan, tapi harus ingat, harta bisa lenyap karena kecelakaan. Harta bisa hancur karena penderitaan dan kecelakaan malapetaka. Banyak orang yang nikah karena mengejar kecantikan dan kegantengan. Jangan lupa, kecantikan dan kegantengan bisa hilang karena direnggut usia. Karena gelar, pangkat dan kedudukan, semuanya berakhir karena berakhirnya masa jabatan. Satu yang digariskan oleh Al-Quran, perkawinan yang membahagiakan ialah mawaddatan warahmah, jalinan cinta kasih. Di sini kunci kebahagiaan, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan Rasul dan Khadijah, kebahagiaan Rasul berkeluarga dengan Siti Aisyah tidak lain karena terjalin mawaddatan warahmah. Adinda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepala negara yang berhasil, tapi tidak boleh lupa beliau adalah kepala rumah tangga yang paling berhasil. Beliau adalah pendidik tauladan, tapi juga tidak boleh lupa bahwa beliau adalah suami teladan. Beliau adalah panglima perang yang berhasil, tapi beliau juga adalah seorang suami yang sukses
dalam memimpin rumah tangga. Apakah karena beliau kaya? Tidak. Ia tidak sempat menjadi orang kaya. Ia hanya memiliki sebuah rumah kecil yang disambung dengan masjid umum. Ukuran rumahnya cuma 2 kali 1,5 meter. Ia tidak sempat tidur di atas kasur yang empuk. Ia hanya tergeletak di atas tikar yang tipis yang dibikin dari daun-daun kurma yang dianyam oleh tangan beliau sendiri. Tidak ada tetangga yang minta tolong kecuali ditolongnya. Tidak ada orang yang sakit kecuali dikunjunginya. Tidak ada yang meninggal dunia kecuali dihantarkannya. Ia berangkat ke medan juang berada pada barisan yang paling depan, dan ia berangkat ke masjid paling awal, dan ia selalu taubat terus-terusan 23 tahun tahajud terus-terusan. Ia tidak pernah menjadi orang kaya. Bahkan di awal malam ia sempat menderita lapar karena hampir 2 hari 2 malam. Ia tidak sempat makan karena terlampau banyak tugas dakwah menyampaikan ajaran kebenaran. Di awal malam ia pulang membawa sebungkus roti dengan harapan ingin makan bersama dengan istri. Tapi setelah melihat ternyata di rumahnya Aisyah, istri yang dicintainya, sudah tidur dalam keadaan nyenyak, ia tidak berkenan untuk makan roti itu. Dan ia juga tidak sampai hati untuk membangunkan istri yang dalam keadaan tidur nyenyak itu. Ia tidur, tetapi malam itu Rasul tidak bisa tidur. Ia bangun salat malam 11 rakaat tahajud dan witir. Kemudian ia berangkat ke masjid memimpin salat subuh. Pulang ke rumah bertanya kepada Siti Aisyah dengan panggilan yang sangat mesra. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang mukmin, aku lapar, kaki dan tanganku gemetar. Aku lapar, 2 hari 2 malam aku tidak sempat makan. Setelah melihat Rasul dalam keadaan gemetar, mukanya pucat, bahwa betul-betul Rasulullah dalam keadaan lapar, Siti Aisyah menangis menyatakan, ya Rasulullah, kenapa kau biarkan dirimu dalam keadaan seperti itu? Engkau lapar ya Rasul, kasihan engkau. Rasul merangkul Aisyah dengan senyum. Tidak usah gusar sayang, tadi malam aku membawa sebungkus roti. Aku ingin makan bersamamu malam ini. Pagi ini, tadi malam aku tidak berkenan makan karena barangkali engkau pun lapar. Siti Aisyah menjerit menangis, merangkul setengah sujud kepada kaki Rasulullah, menyatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar karena roti itu aku berikan kepada tetangga yang dalam keadaan lapar. Maafkan ya Rasul, saya telah menyiksa engkau dalam keadaan lapar. Rasul menjawab, sayang, sudah berapa kali aku memarahi engkau? Sudah ada berapa kata dan kalimat yang pernah menyinggung perasaanmu? Siti Aisyah menangis bertambah keras, ya Rasulullah, hidup kami hanya kagum demi kagum terhadap pribadimu. Engkau tidak pernah marah kepadaku dan tidak pernah ada kata dan kalimat yang menyinggung perasaanku. Tapi aku telah menyiksa engkau dalam keadaan lapar. Rasul menjawab, tidak sayang, engkau telah berjasa besar menolong tetangga yang dalam keadaan lapar. Kalau tidak ditolong, tetangga itu tentu barangkali meninggal. Aku lapar tetapi aku masih kuat puasa sehari ini. Aku akan puasa hari ini. Insya Allah nanti kita maghrib akan memperoleh rezeki lagi sayang. Adinda Muhammad Fatih, inilah suami teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep hidup berumah tangga yang semacam ini, Dek Fadil, yang mampu melahirkan kebahagiaan rumah tangga. Bukan kekayaan, bukan pangkat dan kedudukan, semuanya menjadi hancur tanpa adanya mawaddatan warahmah. Kepada Allah hadirin, marilah kita doakan 2 abdi Allah yang baru saja melaksanakan akad nikah itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami menghadapkan diri kami ke hadirat-Mu ya Allah, karena 2 abdi-Mu, keluarga besar kami melaksanakan akad nikah sesuai dengan sunnah Rasul-Mu. Tuhan, berikan mereka bimbingan dan pimpinan. Kami sadar mereka lemah tanpa pertolongan daripada-Mu. Kami sadar mereka bodoh tanpa ilmu daripada-Mu ya Rabbi. Kami sadar mereka itu miskin tanpa kekayaan daripada-Mu. Berikan kepada mereka ya Rabbi bimbingan dan pimpinan, agar mereka mampu memperoleh kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang diperoleh oleh Muhammad dan Aisyah, sebagaimana kebahagiaan yang diperoleh oleh Yusuf dan Zulaiha. Tuhan, hanya kepada Engkau ya Allah kami serahkan 2 abdi-Mu, 2 keluarga kami, untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia. Allahumma ya Allah, penuhilah doa kami, dan hanya kepada Engkau lah kami serahkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.